Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, saya bahagia sekali malam ini. Jadwal pertama kita membuka safari dakwah di Riau mulai dari Masjid As-Salamah, ya, Sajadah, Masjid As-Sajadah, dan saya muliakan semua pengurus, para imam dan muazzin jamaah Masjid As-Sajadah, semoga senantiasa kita semua dimudahkan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan masjid ini, sederhana tapi sejuk, adem di hati. Karena saya kurang senang dengan masjid yang terlalu banyak bikin tulisan atau banyak gambar-gambar atau bentuk-bentuk macam-macam lah. Tapi ini nampaknya mewah tapi sederhana, bagus, kita bisa tenang untuk melaksanakan salat. Tidak ada hal-hal yang menarik perhatian kita, mengganggu khusyuan kita, polos, bersih. Mudah-mudahan ini insyaAllah menjadi masjid terhitung sebagai amal sedekah jariah untuk keluarga dan bisa menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah mau 12 tahun. Tak terasa saya berada di Indonesia. Banyak sekarang fenomena hijrah-hijrah, tahu kan? Hijrah, artis-artis hijrah, penyanyi hijrah. Saya juga hijrah. Tapi hijrah dari Madinah. Saya hijrah ke Indonesia. Sebelum tahun 8 Hijriyah yang disebutkan Amul Fath, Fatah Makkah, dibebaskan Makkah dari kekuasaan Quraisy, dari syirik, dibersihkan dari batu-batu yang disembah.
semenjak itu yang disebutkan kata hijrah bukan hanya hijrah tempat. Orang dulu kan berhijrah ke Makkah, ke Madinah. Pertama hijrah kan ke Habasyah, kemudian kedua hijrah ke Madinah. Habis sudah Amul Fath, kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath. Sudah tidak ada hijrah lagi. Kenapa maksudnya? Maksudnya apa tidak ada hijrah lagi? Karena Makkah dulu termasuk kota kufur, kota syirik. Walaupun kedatangan Islam di kota Makkah, tapi pertama menjadi kota Islam atau bisa dikatakan negara Islam Madinah duluan daripada Makkah. Bukan Makkah yang duluan jadi negara Islam, Madinah yang duluan. 8 tahun kemudian habis hijrah, 8 tahun kemudian baru suasana. Berarti coba 13 tahun di Makkah tidak berhasil dijadikan Makkah menjadi negara Islam. Delapan tahun kemudian pun belum berhasil. Walaupun Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, terus memperjuangkan, sampai Allah SWT mengizinkan di tahun 7 Hijriah, mulai dari 6 Hijriah dan tahun 7 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, persepakatan kedamaian dan perbuatan perjanjian yang disebutkan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Baru terjadi Fath Makkah. Dan saya ketika membaca sepakatan antara Quraisy bersama Rasulullah SAW dalam tulisan Sulhul Hudaybiyah, banyak syarat-syarat yang bisa dikatakan tidak memberikan haknya umat Islam sepenuhnya. Contoh, salah satu syarat, kalau ada orang Islam dari Makkah, dari Quraisy maupun sekitar Quraisy yang menerima Islam, masuk Islam, kemudian berhijrah ke Madinah, wajib bagi Nabi Muhammad kembalikan ke Makkah. Artinya tidak boleh Nabi Muhammad terima, dikembalikan. Tapi seandainya kalau ada orang Makkah yang sudah hijrah duluan ke Madinah, atau ada orang yang dari Madinah yang Islam kemudian dia murtad dan dia larikan diri ke Makkah, tidak ada kewajiban Quraisy kembalikan lagi ke Madinah. Kira-kira adil tak itu? Adil tak? Tak adil. Tapi Rasulullah SAW terima, karena ada hikmah yang mungkin di saat itu belum nampak, belum terlihat. Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak menerima, dia tolak. Sayyidina Umar bin Khattab orangnya tegas, tidak suka basa-basi. Ketika dia masuk Islam, semua orang Makkah, kalau ada orang di Makkah masuk Islam dan dia mau berhijrah untuk keselamatan dirinya, keselamatan akidahnya, dia sembunyi-sembunyi hijrah. Karena ada ancaman Quraisy, termasuk Abu Jahal. Sudah keluar keputusan dari majlis umum, ketuanya kan Abu Jahal, sudah keluarkan surat, siapa saja yang ditangkap sedang dia menyiapkan diri berhijrah, dibunuh, akan dibunuh. Diambil hartanya, diambil rumahnya, diambil kudanya, diambil segalanya. Makanya orang Makkah yang masuk Islam diam-diam, kecuali Umar bin Khattab. Orang hijrah malam-malam, Umar bin Khattab datang siang. Kemana? Ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal buka pintu. Umar ini, ada apa Umar? Tak, saya ingin kasih tahu, saya mau berhijrah. Ada urusan sama saya? Abu Jahal bilang, tidak ada urusan. Takut. Mana sekarang ada orang pemberani
seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ketika terjadi sulhul Hudaybiyah, sepakatan untuk perdamaian dengan syarat-syarat yang tidak menjaga haknya umat Islam, Umar Khattab tolak. Umar Khattab tidak mau. Termasuk Ali bin Abi Thalib pun sebagai penulis Sulhul Hudaybiyah dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy tolak. Sudah mau Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Dah mau Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, karena Rasulullah SAW tidak bisa baca, apalagi tidak bisa nulis. Wahai Ali, hapuskan. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Mereka merasa dirindahkan, dihina. Kami umat Islam, kan kami benar. Kami bukan atas kebatilan. Kami harus berani. Tapi Rasulullah SAW memiliki kebijakan dan hikmah yang lebih panjang, mempandangi sesuatu yang mereka tidak bisa mempandanginya. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW berkata sama Ali, mana tunjukkan, mana dia? Rasulullah SAW sendiri yang hapus, tulis Bismillah. Terus di bawahnya, ini yang telah disepakati antara Quraisy dan Muhammadur Rasulullah. Quraisy lagi protes, tak mau. Ada ribut-ribut Quraisy ini, keras kepala. Sekarang zaman ini banyak seperti macam Quraisy, cuman keras kepala tanpa alasan, tak jelas, mau bikin masalah. Ada di bagian politik ada Quraisy, di bagian ekonomi ada Quraisynya, macam-macam. Hapus. Kalau kami percaya adalah mu Rasulullah, buat apa kami ribut? Kami tak percaya adalah utusan Allah, makanya hapus Muhammadur Rasulullah. Terus maunya apa? Tulis apa? Muhammad ibnu Abdillah. Udah. Wahai Ali, tulis. Ali bin Thalib marah lagi. Gimana ya Rasulullah? Kita terima-terima apa kok? Tuntutan mereka tidak jelas, permintaan mereka tidak sesuai. Ini kan kita atas kebenaran. Tulis Muhammad ibnu Abdillah. Dirubahkan lagi. Ini yang telah disepakati oleh Quraisy dan Muhammad ibnu Abdillah. Mereka tidak mau dituliskan Rasulullah. Tapi betapa Rasulullah SAW sabar. Baru tahun 8 Hijriah ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kedatangan Rasulullah SAW untuk membebaskan Makkah. Walaupun tahun 7 Hijriah ketika Rasulullah SAW ingin berumrah, dia diizini, tak boleh. Sampai disiapkan pasukan dari Quraisy. Mereka fikir Rasul bersama sahabat datang mau perang. Rasul tidak mau perang, mau umrah. Kami kangen Makkah, ingin umrah, tak boleh umrah. Sampai ketika Rasulullah SAW dengan pakaian ihram, cuba bayangkan kira-kira Bapak Ibu, gimana perasaan umat Islam di masa itu. Dengan pakaian ihram, sudah bisa mempandangi Ka'bah, jaraknya sangat dekat, tapi di stop, ditahan, tak boleh. Ujung-ujungnya sesuai sepakatan, udah boleh, tapi tahun depan. Terus gimana ihram kami? Batal, tahallul. Sahabat semua tak terima, biar kami mati sekalian. Tapi Rasulullah SAW menyuruh, tak apa-apa, tahallul. Ada yang bayar fidyah, ada yang ini. Dijelaskan, tak ada yang mau tahallul pun. Sampai Rasulullah SAW merasa
cukup berat hatinya, kok sahabatku menolak perintahku untuk tahallul. Sebenarnya mereka bukan menolak perintah Rasul, tapi kondisinya gini, gimana kita mau datang umrah kok tidak boleh. Sampai dia sampaikan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagai istrinya yang menyuruh Rasulullah SAW, cukurlah kepala. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW sudah cukur dan sudah lepas ihram, baru mereka menyadari ternyata sudah tidak ada jalan lain. Mereka patuhi. Makanya para figur, para da'i, para pemimpin dakwah, para asatiz, kadang-kadang kita dalam berdakwah bisa kecewa, menyuruh umat Islam A, B, C, menyuruh umat Islam berubah, tapi tidak ada gerakan. Kadang-kadang perlu kita jadi contoh supaya mereka meniru gerakan kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan kesabaran Rasulullah SAW, terjadilah Fatah Makkah tahun 8 Hijriah. Dimanapun kita bisa bermanfaat untuk Islam, walaupun kita pindah tempat, itu disebutkan kata hijrah. Tak pernah saya bermimpi atau bercita-cita datang ke Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau boleh saya kasih pilihan, mau hidup di Makkah, Madinah atau di Indonesia? Ikutin hati ya, jangan fanatik ya. Maunya apa? Makkah, Madinah atau Indonesia? Kalau kita masih mampu pilih, pasti semua maunya di tanah suci. Siapa yang tidak mau tanah suci? Siapa orang Muslim tidak mau bercita-cita tinggal dekat makam Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Kalau disuruh pindah rumah dekat makam Habib, mau apalagi makam Rasulullah? Jadi saya tidak pernah memilih sesuatu atau melebihi hajat keinginan saya tinggal di Madinah, apalagi wafat di kota Madinah. Selalu doa saya sama dengan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu doa saya. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku mohon mati syahid dan mati di kota Madinah. Itu doa Umar. Sampai sahabat tegur, wahai Amirul Mukminin, kok doanya aneh, minta mati syahid dan mati di Madinah, sedangkan jihad ada di kota Madinah, semuanya di luar, jauh-jauh. Sampai perbatasan di sana sama waktu lawan Persia, lawan ini banyak jauh-jauh, tidak ada yang di dekat Madinah perang. Bagaimana mau mati syahid? Kalau mau syahid berarti harus di lapangan perang, ke sana jauh-jauh. Kata beliau, itu permintaan saya. Bagaimana terlaksana itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Ternyata Allah kabulkan sesuai keinginannya. Dibunuh dia sedang lagi salat subuh sama orang Majusi, berarti mati syahid, terkabul sesuai permintaan. Walaupun secara kenyataan tidak mungkin kok bisa mati syahid di kota Madinah, sedang orang-orang jihad jauh-jauh dari kota Madinah. Tapi Allah kabulkan. Mungkin salah satu tanda tulus ikhlasnya Umar bin Khattab, Allah kabulkan. Allah jadikan sistem ini berubah. Kun fayakun, jadi mati syahid dan mati di kota Madinah. Dan ketika di saat sakratul maut, coba tawaduknya Umar bin Khattab. Dia kan khalifah,
keluar surat keputusan Amirul Mukminin dimakamkan di samping Rasul. Bisa jadi kan? Kan dia pemimpin, belum mati, walaupun lagi sakaratul maut tapi belum mati, bisa ambil keputusan, keluarkan surat. Apa dia berkata sama anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, mohon cepat ke rumah Siti Aisyah, mohon izin, pamit, boleh enggak saya dimakamkan di samping Abu Bakar dan Rasulullah? Saya ingin sekali di samping mereka. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar. Padahal kalau sebagai pemimpin punya kuasa, udah, tolong wasiat saya makamkan di situ. Buat apa kau tanya Siti Aisyah? Tapi betapa tawadunya Umar bin Khattab. Dia dah mau orang menjadi orang zalim, pemimpin yang adil. Makanya minta izin.